Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni Sumiati, guru prakarya di kelas 9. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kita masih bisa belajar bersama. Kali ini Bu Yeni akan menyampaikan materi tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan. Mudah-mudahan seru ya. Tetapi sebelum masuk ke materi, Bu Yeni akan menyampaikan dulu kompetensi yang harus kalian kuasai setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Pertama, kalian harus mengetahui dan mampu menjelaskan atau mendefinisikan pengertian dari perikanan dan peternakan. Setelah itu, kalian harus bisa menyebutkan habitat atau hewan-hewan yang hidup di perairan sesuai dengan habitatnya masing-masing. Samping itu juga, kalian harus bisa membedakan jenis-jenis ikan yang hidup di dalamnya. Begitu juga dengan peternakan. Kalian harus bisa membedakan jenis-jenis hewan ternaknya. Bahkan berdasarkan warnanya, kalian harus bisa membedakan jenis-jenis daging dari hewan-hewan ternak itu. Itu anak-anak kompetensi yang harus kalian kuasai sebelum nanti pada materi selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengolahnya. Ya, silahkan setelah ini kalian saksikan tayangan video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Pengertian perikanan dan peternakan. Perikanan adalah usaha yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perairan itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan perikanan. Sedangkan peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Jadi kalau pemeliharaan atau pengembangbiakan hewan-hewan ternak itu tujuannya adalah untuk diambil hasilnya. Nah, hasilnya itu apa saja? Mari kita lanjutkan materinya. Kita ke perikanan terlebih dahulu. Ikan itu hidup di perairan. Nah, tentu saja perairannya beda-beda. Berdasarkan habitatnya, perikanan kita bedakan menjadi 3. Ada perikanan air tawar, ada perikanan air asin, dan ada perikanan air payau. Kita bahas satu-satu. Perikanan air tawar adalah perikanan yang hidupnya di air tawar. Jadi semua jenis hewan atau ikan yang hidupnya di perairan tawar. Air tawar itu di mana saja. Ada yang hidup secara alami, ada juga yang memang dibudidayakan. Yang hidup alami biasanya ada di sungai atau di waduk alam, ya, tapi banyak juga yang dikembangbiakan di kolam atau mungkin di bendungan-bendungan dengan pakai keramba. Nah, itu perairan tawar. Kemudian untuk jenisnya apa saja? Banyak sekali dan kita patut mensyukurinya. Di sekitar kita juga mungkin ada. Contohnya ada ikan lele, ada ikan gabus, ada ikan mujair, ada ikan gurame, ikan mas, ikan bawal, dan masih banyak lagi yang lain. Yang lain silahkan kalian cari sendiri ya. Kemudian sekarang adalah ikan yang hidup di perairan asin. Di mana itu air asin? Tentu saja di laut, ya kan? Ada yang mungkin di teluk, ada yang di samudra. Nah, itu semua airnya asin. Nah, yang hidup di perairan asin ini tidak dibudidayakan, tetapi biasanya adalah hidup dengan sendirinya. Dan itu adalah suatu karunia dari Allah yang telah menyediakan sumber protein yang ada di laut. Nah, contohnya
ikannya apa saja yang ada di laut itu yang biasa kita konsumsi. Jadi ingat ya, yang biasa kita konsumsi, karena jenis ikan itu banyak sekali tapi tidak biasa dan mungkin tidak boleh untuk kita konsumsi. Contohnya ada ikan tongkol, ada ikan tenggiri, ada ikan teri, ada ikan kakap, ada ikan tuna, ada ikan kembung, dan masih banyak lagi yang lain. Yang lain silahkan cari sendiri. Kemudian selain ikan, dari perairan laut itu juga masih banyak hewan-hewan lain yang dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi manusia. Apa saja kalian tahu? Ya, banyak. Ada cumi, ada gurita, ada kepiting atau rajungan. Itu adalah hewan-hewan laut yang biasa kita konsumsi tapi tidak termasuk pada jenis ikan. Tentu kalian bisa membedakannya kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke ikan air payau. Kalau ikan air payau hidupnya di mana? Kalau ikan air payau hidupnya itu di antara air asin dan air tawar. Kalau ikan air asin dan ikan air tawar di mana? Nah, tentu saja ini biasanya ada di muara. Kalian tahu muara itu apa? Muara itu adalah pertemuan antara sungai dengan laut. Nah, di sanalah banyak ikan yang bisa hidup di air tawar, juga bisa hidup di air laut, sehingga dia biasanya berenang dan berkembang biak di sekitar itu. Contohnya apa? Ada ikan bandeng, ada ikan kakap. Ikan kakap itu bisa di air tawar, bisa di air laut loh. Ya. Nah, tapi juga sekarang ini banyak orang mulai membudidayakan ikan air payau ini di tambak. Tambak itu biasanya ya ada di pesisir pantai. Kalau di Blora sini daerah Rembang itu banyak tambak. Nah, di situ banyak dibudidayakan bandeng, udang, ya, atau belanak. Itu adalah jenis-jenis ikan yang biasa hidup di air payau. Nah, bagaimana anak? Sudah paham? Nah, sekarang Bu Yeni tampilkan ikan yang biasa kita konsumsi, ya. Ada ikan bawal, ada ikan bandeng, ada ikan mas, ada ikan gurame, ada ikan kembung, dan ada ikan tongkol. Nah, kalian bisa membedakan enggak dari ciri fisik ikan-ikan tersebut? Beragam sekali bukan? Nah, ini juga karunia Allah, bagaimana menciptakan ikan seperti kita manusia berbeda-beda. Ikan juga punya ciri fisik yang berbeda-beda. Nah, coba kalian deskripsikan bagaimana ciri-ciri dari ikan-ikan tersebut. Bisa kan? Nah, kalau tidak bisa, kalian bisa buka referensinya dari buku pelajaran yang sudah kalian punya. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke peternakan. Nah, hewan ternak itu berbeda-beda. Ada yang hewan besar, ada yang hewan kecil, ya. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Nah, itu yang biasa kita konsumsi banyak, ya. Jadi banyak hewan yang tidak boleh kita konsumsi atau tidak layak kita konsumsi. Tentu itu tidak akan kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah hewan-hewan ternak yang memang biasa kita konsumsi. Nah, kalau dari hewan ternak, apa yang bisa kita dapatkan hasilnya? Daging kan? Nah, daging ini kalau dilihat dari warnanya ada 2 macam. Ada daging yang berwarna merah dan ada daging yang berwarna putih. Kalian tahu kan? Pernah melihat daging mentah? Nah, itu kita bisa membedakan dari ciri fisiknya. Ada yang daging warnanya merah, itu biasanya diperoleh dari hewan ternak yang berkaki 4. Coba kamu ingat-ingat, betul kan? Nah, kalau yang hewan berdaging putih biasanya diperoleh dari jenis unggas. Apa itu unggas? Iya, unggas itu adalah hewan yang berkaki 2.
Tahu dong kamu contohnya apa saja hewan-hewan yang berkaki 4 dan berkaki 2? Ya, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, di sini Bu Yani menampilkan juga warna dari setiap daging hewan ternak. Ini yang Bu Yani tampilkan ini adalah daging yang berwarna merah. Coba kalian amati baik-baik bagaimana tekstur atau ciri fisik dari daging-daging tersebut. Semua punya ciri khas dan semua berbeda-beda. Coba perhatikan daging sapi, bagaimana warnanya, bagaimana seratnya. Bandingkan dengan daging babi di sebelahnya, bagaimana warnanya, bagaimana pula seratnya. Berbeda kan? Nah, juga dengan daging kerbau. Daging kerbau juga punya serat yang berbeda-beda, punya warna yang berbeda dengan daging kambing. Nah, kalian di sini harus mampu mendeskripsikan bagaimana ciri-ciri fisik dari daging-daging tersebut. Bu Yani yakin kalian pasti bisa. Kalau masih bingung, tidak bisa, kalian bisa bertanya sama ibu, kalian bisa membuka buku-buku pelajaran yang sudah kalian dapatkan. Gitu ya anak-anak. Itu untuk daging merah. Sekarang untuk yang daging unggas yang berwarna putih. Di situ Bu Yani tampilkan ada daging ayam, ada daging bebek, ada daging burung dara, ada daging kalkun. Tuh, sama warnanya putih, tapi beda bentuknya karena memang hewannya juga berbeda. Yang sama adalah punya sayap, punya kaki hanya 2. Yang berbeda juga adalah ukurannya. Ya, tapi silakan Bu Yani minta kalian untuk bisa membedakan antara daging ayam dengan daging bebek atau dengan daging burung dara. Oh iya anak-anak, daging ayam itu beda-beda loh. Ada daging ayam kampung, ada daging ayam potong atau daging ayam negeri. Bisa kalian membedakan kedua daging itu? Mana yang paling kalian suka? Ya, kedua daging ini punya bentuk yang berbeda, punya rasa yang berbeda. Ya, kalian pasti suka makanan yang berasal dari bahan ayam. Nah, anak-anak, yang berikutnya tadi Bu Yani sudah menyampaikan bahwa dari perairan air asin itu selain dihasilkan ikan, juga dihasilkan bahan makanan yang lain. Ada dalam bentuk cumi-cumi, ada udang, ada rajungan, bahkan ada hewan laut yang lain. Ada tripang. Pernah kalian dengar tripang? Tripang ada yang bilang juga timun laut. Laut juga punya timun ya ternyata. Nah, itu juga hewan laut yang biasa dikonsumsi. Nah, selain hewan, di laut pun ada tumbuhan. Namanya rumput laut. Kalian suka makan agar-agar? Nah, agar-agar itu dibuat dari rumput laut. Nah, rumput laut ini selain hidupnya bebas, sekarang ini sudah banyak sekali dibudidayakan. Tentu saja untuk diambil manfaatnya, untuk dijadikan sebagai bahan makanan, bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik, dan bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Ya, itu anak-anak yang dari perikanan. Nah, kalau dari hasil peternakan, selain daging, apalagi yang bisa kita dapatkan? Banyak. Ada telur, ada susu, ada lagi enggak yang lain yang bisa kita konsumsi? Ada ya kulit daging, kulit dari daging sapi, hewan sapi. Nah, kulit hewan itu bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Apa contohnya? Kerupuk, ya, namanya kerupuk ramba. Nah, itu juga dibuat dari pengolahan hasil hewan ternak. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini.
Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Yeni sampaikan bisa kalian pahami. Seandainya kalian masih belum paham, silakan kalian bisa bertanya atau kalian bisa mempelajari dari buku-buku yang sudah kalian dapatkan. Baik anak-anak, cukup sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, jangan lupa cuci tangan dengan sabun selalu, dan jangan lupa pakai masker. Semoga kita selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.